Jalan seiringnya waktu, saya sempat goyah nih, iman saya sempat goyah di saat 2015 suami saya diambil dengan paksa. Dalam artian orang yang menuntun saya di Muslim itu diambil dengan kecelakaan yang kita nggak bisa tahu kapan waktunya. Iya. Di situ iman saya mulai goyah. Kenapa sih di saat saya masuk Muslim bukan hadiah yang indah-indah yang saya dapat? Kenapa di saat saya Muslim ini ujian, cobaan yang saya dapat? Iman saya itu goyah waktu itu. Masya Allah. Saya ingin kembali ke Nasrani. Itu yang membuat saya goyah. Saya tidak ada support dari keluarga. Saya tidak ada support dari sekeliling saya. Itu masa-masa terberat saya jadi Muslim karena ada keinginan saya untuk balik ke agama saya yang dari kecil sampai dewasa saya itu selalu happy, selalu enak, selalu indah dengan agama yang sebelumnya. Tapi di saat saya masuk Muslim, bukan kebahagiaan yang saya dapat, tapi musibah yang saya dapat. Saya harus kehilangan suami saya di saat itu, dan bersamaan dengan itu saya harus menghadapi kenyataan kalau saya ternyata hamil 2 minggu bertepatan dengan suami saya meninggal. Banyak cibiran orang, banyak tanggapan miring ke orang tentang saya dengan kehamilan saya tanpa suami. Itu masa-masa berat saya sebagai Muslim. Saya merasa nggak enak sama sekali jadi Muslim. Apakah saya harus balik lagi ke agama saya yang sebelumnya? Saya sempat goyah. Saya sampai, kalau orang bilang itu saya sampai sakit jiwa ya. Karena di sini saya nggak ada saudara sama sekali ya, Cak Nur ya. Saya nggak ada saudara sama sekali. Saya harus menguatkan. Waktu itu kakaknya masih TK ya, masih umur 5 tahun. Dan saya masih hamil. Saya cuma bilang, sabar ya nak, sabar. Ikhlas ya nak, ikhlas. Saya cuma, apa yang dibilang orang sabar, orang ikhlas, dan bersyukur. Bersyukur saat kita itu tidak punya apa-apa. Bersyukur saat kita ini tidak ada siapa-siapa. Ya cuman ada anak yang di perut, dan anak balita yang harus saya bawa amanahnya ini. Begitu berat saya jadi Muslim. Itu di tahun 2015. Masya Allah. Saya ini, kalau orang ini masih bilang saya baper ya Cak Nur ya, karena itu kerasa masih sekarang gitu. Tidak ada support dari keluarga, saya harus membesarkan anak-anak saya. Di tahun 2015 saya harus berjuang operasi sendiri, harus cari biaya sendiri, semua sendiri, secara materi semua, secara psikis saya juga berat. Ya itu saya cuma punya, saya tidak boleh menangis di depan anak-anak saya, gimana susahnya jadi Muslim. Karena yang saya alami seperti itu. Di saat saya jadi Muslim itu tidak ada enaknya sama sekali. Saya harus belajar sabar, syukur, dan ikhlas di dalam kondisi yang nggak enak sama sekali. Bukan nikmat yang saya dapat selama saya jadi Muslim. Saya sampai di tahun 2015, di tahun 2018 saya ngalamin finansial. Utang banyak sampai hampir ratusan ya. Ya karena kita harus membiayai dengan gaji sekian, saya tidak bisa ngedupin anak-anak, saya harus tanggung KPR, saya harus tanggung segala macam dengan gaji saya itu saya tidak cukup. Yeah. Terus di tahun 2015-18 itu saya sudah mulai goyah. Apakah saya harus pindah lagi ya ke agama saya yang sebelumnya, yang selalu ngasih yang indah-indah, yang nggak susah ya. Itu
apa ya, sifat manusiawi saya ya. Betul, betul. Iya, karena ya itu beban ekonomi yang terlalu berat. Kita nggak ada tempat untuk sharing. Setiap malamnya dan ya Allah beri saya kekuatan. Saya harus dikasih nikmat nanggung anak yatim 2. Saya harus memperjuangkan dunia dan akhiratnya dia. Bebannya ini kenapa sih terlalu berat di saya? Saya waktu itu mikir seperti itu. Terus saya kan waktu itu saya masih ke kantor. Di tahun 2000 pandemi. Di tahun 2000 pandemi saya dirumahkan. Tuhan kasih ujian saya lagi. Terus kalau saya enggak punya gaji ini, saya pakai makan pakai apa? Ya kan? Iya. Logikanya kalkulator saya itu enggak cukup. Wong saya kerja aja, utang saya untuk nutupi kebutuhan saya, bukan kebutuhan yang mewah ya. Kebutuhan pokok anak saya aja saya kurang. Kenapa? Pandemi aku mbok rumahkan, aku enggak punya gaji, saya enggak punya semuanya. Kenapa kamu ambil lagi? Itu membuat saya goyah lagi. Apakah saya harus kembali ke iman saya yang dulu? Saya cuma punya sajadah. Saya cuma bisa doa, saya cuma bisa wirid, saya cuma bisa tahajud. Saya cuma minta kuatkan saya, bebaskan semua dari hutang-hutang saya. Saya sudah lelah, saya selalu doa seperti itu. Masya Allah, di tahun 2022, semua hutang saya yang puluhan juta itu, ya bisa bayar. Walaupun saya tidak punya gaji, tapi saya punya usaha kecil-kecilan dari makanan receh, Jumat Berkah. Dan saya, ya bukannya saya sombong ya, ya. Setiap hari di bulan, saya sudah mulai di bulan Desember. Setiap hari saya kasih makan 10 orang. Masya Allah. Setiap hari. Saya kadang bingung, ya Allah, jangan kasih saya tidak punya uang lagi seperti dulu. Bukan karena saya tidak bisa beli ini, beli itu. Dan saya takutkan saya tidak bisa bersedekah lagi. Saya tidak minta uang banyak. Saya tidak minta gemerlapnya dunia. Saya tidak minta. Kasih saya rezeki yang tidak putus seperti kemarin. Dan saya bisa bersedekah. Masya Allah. Yang kedua, dulu saya tidak menginginkan anak saya yang kecil. Saya pikirnya kenapa sih Allah nggak sayang sama saya? Beban saya itu satu aja sudah berat. Nggak ada gaji suami sudah diambil. Kenapa harus ada anak? Logikanya kalau secara kalkulator itu kan nggak cukup ya. Iya. Masya Allah sudah hampir 7 tahun saya bisa ngidupin anak-anak saya sendiri. Dengan keringat saya sendiri. Yang kedua, orang selalu menganggap menikah lagi loh. Biar bisa. Sampai sekarang pun juga anggapannya seperti itu. Menikah lagi loh, biar ada yang nanggung, biar ada yang bantu. Kemarin mungkin saya marah ya, tapi sekarang saya sudah mulai pasrah. 2 tahun ini saya sudah mulai pasrah dalam artian, kan ada Allah yang bantu saya. Kita cuma butuh, saya bilang ke yang jaga anak saya biasanya, Bu, saya sudah tirakat, sudah, saya berdoa, sudah. Kenapa ya kok masih dikasih susah? Cuman sabarnya. Yang sekarang saya lakukan ini, gimana saya bisa bersedekah walaupun saya kekurangan. Karena takut saya diberi ujian materi seperti kemarin. Jadi gimana caranya saya setiap hari bisa bersedekah walaupun hanya cuma 10 nasi kotak. Biar saya tidak diberi kesusahan materi seperti yang dulu. Yang kedua, saya belajar apa itu bersyukur. Mensyukuri ya, apa yang mau nggak enak, saya syukuri. Sudahlah, pasrah aja. Ya itu yang saya sering goyahnya itu dihadapkan dengan masalah ekonomi, masalah kekuatan itu yang akhirnya kok nggak enak ya. Kok enakan dulu ya waktu Nasrani ini di saat saya Muslim kok malah nggak enak terus yang saya dapat. Ya itu dari corona itu semua diambil, semua dari saya. Saya sudah dalam fase pasrah. Yaitu di saat kita fase pasrah, Allah itu malah kasih pelan-pelan. Oh ya, coba kalau saya ditinggal dulu
nggak hamil, pasti saya sama kakaknya akan kesepian.